Di sini dingin banget ya. Kira-kira aku lagi ada di mana ya ini? Eh, itu bukannya lapisan ozon kita ya? Kok di situ kayak ada lubang ya? Apa jangan-jangan lapisan ozon kita udah mulai menipis? Hai semua, selamat datang di video pembelajaran fisika kelas 10. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang penipisan lapisan ozon. Nah, kan ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, saya Nicole, absen 22. Saya Nikita, nomor absen 23. Dan saya Stefani dari absen 25. Dan aku Karisa dengan absen nomor 3. Nah, kan udah kenal nih. Langsung aja kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada 3 tujuan pembelajaran kita nih. Nah, yang pertama, ada memahami fungsi lapisan ozon. Yang kedua, ada mengetahui bahaya jika terjadinya penipisan ozon secara terus-menerus. Yang ketiga, ada mengetahui cara mencegah penipisan ozon. Yuk, kita lanjut dengan pembahasan materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita bahas sedikit tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu fenomena yang ditandai dengan naiknya suhu rata-rata di bumi. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah penipisan lapisan ozon yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu nih sebenarnya ozon itu apa sih? Jadi, ozon adalah sebuah molekul gas yang terdiri dari 3 buah atom oksigen. Di mana seorang fisikawan dari Inggris yang bernama Sidney Chapman menjelaskan bahwa sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari mampu meruaikan gas oksigen di udara bebas. Molekul oksigen tadi terurai menjadi 2 atom oksigen, yang kemudian proses ini dinamakan sebagai fotolisis. Lalu atom oksigen tadi secara alamiah bertumbuhkan dengan molekul gas oksigen yang ada di sekitarnya. Baru dari situ terbentuklah lapisan yang melindungi bumi kita, yaitu lapisan ozon. Untuk menjelaskan lebih lanjut, lapisan ozon atau nama lainnya adalah ozonofer yang terletak pada lapisan atmosfer kedua dari bumi, lapisan stratosfer, yang kurang lebih berjarak 60 km dari permukaan bumi. Di lapisan inilah tepat bagi sebagian besar molekul ozon di sistem bumi ditemukan, yaitu sekitar 90% molekul ozon. Jadi, kenapa bisa terjadinya penipisan lapisan ozon? Jadi gini, karena adanya atom perusak lapisan ozon yang kembali kepada stratosfer. Nah, apa itu perusak lapisan ozon? Atomnya itu namanya apa sih? Nah, namanya ada CFC atau klorofluorokarbon dan HCFC yaitu hidrofluorokarbon. Nah, kenapa zat ini bisa menghasilkan perusakan lapisan ozon? Jadi cara kerjanya begini. Jika kita lihat dari gambar ini, pertama, sinar ultraviolet akan menyinari atom CFC-nya. Jadi pas itu akan menguraikan atom Cl dari atom lainnya, sehingga atom Cl-nya akan datang dan dia akan masuk ke dalam zat ozon. Nah, ozon adalah 3 O, jadi 3 atom oksigen. Jadi saat atom klor itu Cl ketemu dengan zat 3 ozon ini dengan telepon, dan dia akan melekat dengan satu zat ozon, zat oksigen. Saat melekat, dia akan berubah menjadi kloromonoksida dan 2 oksigen lainnya menjadi O2. Jadi, lapisan penipisan ozon terjadi karena CFC yang menguraikan ozon 3 itu menjadi O2 dan kloromonoksida, sehingga atom ozon tidak ada lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data. Jadi dalam datanya bisa dilihat dari perubahan lapisan ozon masa. Jadi pertama pada tahun 1951 sampai tahun 2020-an, kamu bisa melihat bahwa dari yang masih penuh, hijau semua, menjadi yang biru.
ada bolong biru di pada tahun 2020. Sehingga itulah perubahan gara-gara berat rusak lapisan ozon yaitu CFC dan HCFC. Kita sudah lihat lagi di gambar yang ini yang menunjukkan berbagai arti. Dan sekarang kita kembali ke kita. Nah, tadi Kalisa udah sempat singgung bahwa salah satu zat yang dapat merusak ozon kita adalah klorofluorokarbon atau CFC. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa sejak kecil kita udah hidup di sekeliling benda penghasil CFC ini? Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama, air conditioner atau AC. Kita dapat menemukan AC di berbagai ruangan seperti kamar tidur kita, ruang kelas, sampai dengan aula sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah lemari pendingin atau biasa kita sebut juga sebagai kulkas. Zaman sekarang, pasti hampir semua orang memiliki kulkas yang dapat digunakan untuk menjaga makanan mereka tetap segar melalui suhu yang rendah. Kemudian yang ketiga ada kaleng aerosol. Contoh produk kaleng aerosol adalah hairspray, pewangi ruangan, dan juga banyak hal lainnya. Ada beberapa dampak yang dapat kita rasakan apabila terjadi penipisan ozon. Salah satunya yaitu yang pertama, meningkatnya kanker kulit, seperti pada gambar di atas. Kemudian, kita juga dapat terjangkit pada penyakit mata, yaitu katarak. Dan yang ketiga adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah dapat menghambat pertumbuhan flora dan fauna di seluruh bumi. Dan juga yang ketiga, seperti yang kita tahu, dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini berisi tentang dampak-dampak penipisan lapisan ozon terhadap ekosistem laut yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu secara fisik, secara kimiawi, dan juga secara biologis. Kita bicara secara fisik terlebih dahulu, di mana semua ini dimulai ketika makroplastik atau plastik yang berukuran lebih dari 5 mm ini mengapung di permukaan laut. Kemudian plastik-plastik ini akan mengalami proses yang namanya degrasi yang dilakukan oleh sinar UV, kemudian mengalami oksidasi, abrasi, sehingga makroplastik ini akan berubah wujudnya menjadi mikroplastik atau plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Nah, kemudian plastik ini akan mengalami biofouling atau proses di mana sekumpulan mikroorganisme, alga, dan juga bakteri menempel pada permukaan si plastik sehingga plastik ini akan menjadi berat dan kemudian tenggelam ke dasar laut yang nantinya menjadi limbah bagi laut. Selanjutnya adalah dampak secara kimiawi, di mana semua ini berawal ketika mikroplastik yang sedang terapung di atas permukaan laut ini bertemu dengan polutan organik persisten atau kita sebut sebagai POP, di mana POP ini merupakan senyawa kimia beracun yang sifatnya itu tahan lama dan sulit terurai. Nah, ketika si plastik dan juga si POP ini bertemu, plastik akan menyerap racun-racun dari POP dan mengkonsentrasikan bahan racun tersebut di dalam air. Nah, lama perlahan, plastik yang sudah menyerap racun ini akan melepaskan zat aditifnya yang kemudian hal ini tuh dapat mencemari air laut. Selanjutnya adalah dampak-dampak secara biologisnya. Biota-biota laut seperti ikan, penyu, ubur-ubur dapat secara tidak sengaja mengonsumsi mikroplastik yang sedang melepaskan zat aditifnya, sehingga mereka akan mengalami proses yang namanya bioakumulasi, yaitu proses di mana mereka mengonsumsi makanan yang mengandung racun dan racun tersebut dapat terakumulasi ke dalam jaringan mereka, dan tentunya hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan biota tersebut. Oke, untuk materi yang terakhir, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar si penipisan ozon ini dapat kita antisipasi. Salah 4 diantaranya yaitu usahakan untuk menghindari penggunaan bahan perusak ozon atau BPO. Kemudian, gunakanlah produk-produk yang ramah lingkungan, go green, dan eco-friendly. Kemudian yang ketiga, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan umum yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pestisida karena pestisida itu sendiri merupakan salah satu polutan organik persisten. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang terucap ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, saya tutup dengan sebuah pantun. 2, 3, Pak Joel beli ikan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye!